Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya dengan mata pelajaran kimia asik. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini, kita harus tetap selalu menjaga kesehatan. Pada kali ini, para siswa, kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang silahkan simak penjelasan saya berikut. Sebelum kita kepada materi yang sesungguhnya, kita akan melihat standar kompetensi, sedangkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Standar kompetensi pada kali ini kita lihat bahwa kita nanti akan memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit serta reaksi oksidasi reduksi. Kemudian para siswa, untuk kompetensi dasar kali ini kita akan mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Kemudian indikator kali ini yang akan kita capai itu adalah yang pertama, mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan, kemudian mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya, kemudian menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik, serta terakhir mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Nah, sedangkan materi pembelajaran yang kita harus lihat pada bab ini itu adalah daya hantar listrik berdasarkan daya hantar listriknya, ya. Larutan dikelompokkan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan senyawa ion dan senyawa kovalen. Sedangkan zat elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen. Kita akan ikuti langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Nah, jadi judul bahasan kita kali ini yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita perlu ketahui bahwa berdasarkan daya hantar listriknya beberapa larutan itu ada yang bersifat ion dan ada yang bersifat kovalen. Baiklah para siswa, kita lihat dulu yaitu percobaan yang pertama, yaitu mengenai air suling. Kita perhatikan di sini jadi ada alat pendeteksi atau alat yang digunakan untuk mengetahui bahwa larutan ini adalah elektrolit atau tidak, maka harus ada sumber arus untuk mengetahui larutan itu nanti akan menghantar listrik atau tidak. Nah, kita lihat percobaan yang terjadi pada layar ini. Pada percobaan ini di sekitar ini adalah ada elektroda, ya. Ini adalah elektroda yang nanti akan dihubungkan dengan sumber arus, ya, dihubungkan dengan sumber arus. Nanti kita akan melihat indikator yang berupa lampu ini adalah menyala atau tidak. Nah, lampu ini jika larutan itu termasuk elektrolit kuat, maka lampu ini akan menyala, ya. Kita lihat pada percobaan air suling ini di sekitar elektroda itu adalah banyak gelembung, ya, jadi terdapat banyak gelembung, tetapi tidak bisa menyalakan lampu atau indikator lampu, sehingga air suling itu termasuk elektrolit lemah, ya. Jadi air suling ini merupakan air yang sering kita konsumsi setiap hari,
ya, itu termasuk elektrolit lemah karena di sini terdapat banyak gelembung di sekitar elektroda. Yang kali ini itu adalah larutan HCl, ya. Sedangkan larutan HCl itu adalah termasuk larutan yang elektrolit, ya. Lihat pada percobaan kali ini itu pada elektroda logam itu ini terdapat banyak gelembung. Nah, sedangkan larutan ini akan terpisah menjadi muatan positif dan muatan negatif. Itu adalah larutan HCl. Kemudian kita lihat adalah larutan NaOH, itu juga demikian. Larutan NaOH kalau larut di dalam air itu adalah menghasilkan ion positif dan ion negatif, sedangkan pada elektrodanya itu terkumpul banyak gelembung-gelembung udara, ya. Sedangkan jika kedua elektroda ini dihubungkan maka akan bisa menyalakan lampu, ya. Jadi ini adalah sumber arus, ya, kemudian dihubungkan dengan indikator lampu. Jadi larutan NaOH juga menyalakan lampu. Kita lihat larutan berikutnya, yaitu adalah larutan garam dapur. Larutan garam dapur sama halnya dengan larutan HCl dan NaOH. Nah, jadi di dalam larutan ini, ya, jadi garam dapur yang ada dalam larutan ini akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Sedangkan jika dihubungkan dengan dua elektroda, maka elektroda ini akan menghasilkan banyak gelembung, atau di dalam pengamatannya di dalam elektroda ini adalah terdapat banyak gelembung. Nah, ini menandakan bahwa larutan ini adalah elektrolit kuat. Sedangkan indikator yang berikutnya adalah lampu bisa menyala, ya. Jangan lupa ini tadi adalah sumber arus, ya, kemudian kita hubungkan dengan lampu, nah, sehingga lampunya bisa menyala. Berarti garam dapur termasuk elektrolit kuat. Kemudian para siswa, berikutnya ini adalah larutan cuka. Nah, jadi larutan asam cuka, kalau kita lihat, perhatikan di situ juga termasuk elektrolit, tapi keelektrolitannya lebih lemah dibandingkan NaOH, HCl dan garam dapur. Kita lihat bersama-sama bahwa di dalam atau di sekitar elektroda ini adalah terdapat juga banyak gelembung, tetapi jika disambungkan pada arus listrik maka larutan asam cuka itu tidak akan bisa menyalakan lampu. Nah, ini menandakan bahwa larutan asam cuka termasuk elektrolit lemah. Kemudian kita perhatikan lagi larutan berikut, yaitu adalah larutan gula, ya, larutan gula. Nah, pada larutan gula ini maka kalau kita lihat pada percobaan, maka di sekitar elektroda tidak ada gelembung, dan kemudian jika gula itu dilarutkan dalam air, maka molekul gula tidak akan terlepas. Nah, ini adalah molekul-molekul gula yang larut di dalam air, jadi tetap ada molekul gula. Nah, jadi molekul air dengan molekul gula tetap berdiri sebagai zat tunggal masing-masing. Nah, sehingga larutan ini tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, di sekitar elektroda kita lihat bahwa tidak ada gelembung-gelembung udara, dan jika dihubungkan dengan
sumber arus, maka jelas tidak akan bisa menyalakan lampu. Baik para siswa, kita lihat larutan alkohol sekarang. Larutan alkohol sama halnya dengan larutan gula, ya. Jadi larutan alkohol juga tidak bisa menghantarkan listrik. Terbukti di dalam atau di sekitar elektroda ini tidak terdapat gelembung-gelembung udara. Sedangkan alkohol di dalam air juga tetap berdiri sendiri, ya. Dia termasuk larutan yang tidak bisa terpisah di dalam larutan air, ya, dalam air maksudnya. Nah, kemudian jika dihubungkan dengan arus, maka juga tidak akan menghasilkan atau bisa menyalakan lampu. Lampu berarti tetap padam. Nah, larutan alkohol dengan larutan gula itu adalah termasuk larutan non elektrolit. Nah, baik para siswa, dari data hasil pengamatan kita mendapatkan bahwa larutan garam dapur itu termasuk ionik, larutan asam cuka itu termasuk kovalen polar, sedangkan larutan gula itu adalah termasuk larutan non elektrolit. Alkohol juga termasuk larutan yang non elektrolit. Nah, kemudian kita bisa membedakan antara larutan elektrolit dan non elektrolit. Perhatikan, larutan elektrolit itu adalah dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik. Pada larutan elektrolit akan terjadi proses ionisasi sehingga terurai menjadi ion-ionnya, ya. Sedangkan pada proses non elektrolit maka tidak terjadi proses ionisasi. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu pada larutan elektrolit lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gelembung gas atau gelembung udara di sekitar elektroda. Ini menandakan bahwa larutan itu menghantar listrik. Sedangkan pada larutan non elektrolit tidak terdapat gelembung gas di sekitar elektroda. Lampu tidak menyala. Kemudian para siswa, jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik maka terdiri dari tiga jenis larutan, yaitu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Nah, kita perhatikan sifat dan pengamatannya, ya, bahwa larutan elektrolit kuat maka terionisasi sempurna, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas. Contoh senyawanya NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, dan KCl. Reaksi ionisasinya adalah sebagai berikut. NaCl terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Sedangkan elektrolit lemah, maka yang terionisasi adalah sebagian. Dia tetap menghantar arus listrik walaupun lemah. Kemudian lampu menyala redup atau bahkan lampu tidak menyala, tetapi terdapat gelembung gas. Nah, banyaknya gelembung gas itu juga tergantung pada kuat dan lemahnya larutan. Sebagai contoh, larutan elektrolit lemah itu adalah NH4OH, CH3COOH, HCN, AlOH 3 kali. Sedangkan reaksi ionisasinya, nah ini adalah CH3COOH terionisasi menjadi H+ dan CH3COO-. Kemudian berikutnya yaitu adalah larutan non elektrolit. Nah, larutan non elektrolit tentu saja sifatnya
berlawanan dengan elektrolit kuat. Jadi tidak, dalam larutan itu tidak terjadi ionisasi, kemudian tidak menghantarkan arus listrik, lampu otomatis tidak menyala, tidak dapat menghasilkan gelembung gas. Nah, sebagai contoh itu adalah C6H12O6, C12H22O11. Ini adalah rumus dari gula, larutan gula. Kemudian CONH2 dua kali, ini adalah urea. Sedangkan C2H5OH itu adalah etanol atau termasuk golongan daripada alkohol. Nah, dalam reaksi ionisasinya, maka larutan non elektrolit tidak akan terionisasi, sehingga tidak terjadi reaksi ionisasi. Baik para siswa, kita lihat lagi bahwa daya hantar listrik senyawa ion, ya, kita tadi sudah melihat hasil percobaannya, maka NaCl itu merupakan senyawa ion, ya. NaCl yang solid, ya, jadi garam dapur solid plus air, maka akan terionisasi menjadi Na plus dan Cl minus. Nah, sehingga kalau kita lihat pada ilustrasi gambar tersebut, ya, gambar yang ada di papan ini, ya, ada di layar ini, maaf, ya, NaCl akan terurai, ya, di dalam air menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, kemudian daya hantar listrik senyawa kovalen, kita masih ingat bahwa CH3COOH itu adalah merupakan senyawa kovalen polar. Nah, maka kita lihat reaksi ionisasi dari CH3COOH atau yang sering kita sebut dengan asam asetat atau asam cuka, ya, yaitu terdiri dari CH3COO minus, ya, dan H plus. Nah, jadi ada ini adalah simbol dipol, ini adalah dipol negatif, sedangkan yang H plus adalah dipol positif. Nah, karena terjadi dua dipol, maka senyawa ini termasuk senyawa kovalen polar. Baik para siswa, kita lihat sekarang sudah tiba pada saatnya, itu adalah soal-soal yang harus kalian buat latihan untuk mengerjakan atau untuk lebih pahamnya larutan elektrolit dan non elektrolit. Silahkan kalian lihat video ini berulang-ulang sehingga soal-soalnya bisa kalian kerjakan dengan baik. Demikian para siswa, penjelasan yang sudah kalian terima, mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya, kemudian kalian bisa mempelajari larutan elektrolit dan non elektrolit ini dengan bagus. Jangan lupa di masa pandemi ini kita selalu menjaga kesehatan. Saya kira saya akhiri sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.